Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam satu profesi, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kembali lagi bersama saya dengan editorial channel, yaitu tempat kita berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman khususnya di dunia pendidikan. Yang mana saya berada di SD 174/3 Sungai Asam, di Kecamatan Kayu Aroh Barat, Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Yang mana dalam hal ini, pada saat ini, Kementerian Pendidikan meluncurkan salah satu program khususnya di dunia pendidikan, yaitu yang kita kenal dengan Kepala Sekolah Penggerak. Tentu dengan rasa bersyukur serta rasa bangga atas kita, di mana di Provinsi Jambi pada saat ini, sesuai dengan informasi yang saya terima, itu baru dipercayakan kepada 2 kabupaten, yaitu Kota Ahmadiyah Provinsi Jambi dan salah satunya yaitu di Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, bersyukur kita selaku pendidik di Kabupaten Kerinci dalam hal ini diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mencoba melaksanakan program ini. Berdasarkan daripada beberapa sosialisasi yang pernah saya ikuti, perwakilan dari sekolah yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci, sehingga saya menarik sebuah kesimpulan, beberapa kesimpulan, bagaimana sih trik kepala sekolah untuk mengikuti program daripada Kepala Sekolah Penggerak ini. Walaupun tidak sepenuhnya ini sebagai tolak ukur, namun paling tidak saya berharap ini adalah dapat dijadikan sebagai sebuah referensi. Adapun kepala sekolah yang mau mengikuti program ini, sebelum kita ke yang lebih mendetail pada program itu sendiri, saya membagikan beberapa persiapan yang harus dilakukan kepada kepala sekolah yang mau mengikuti atau mau mengambil program Kepala Sekolah Penggerak. Kalau menurut pengamatan saya, langkah pertama yang harus diambil, yang pertama adalah kemauan, yang kedua kemampuan, dan yang ketiga kecermatan, dan yang terakhir baru keyakinan. Dalam hal kemampuan, ada 2 faktor yang harus diperhitungkan oleh kepala sekolah yang mau mengambil program Kepala Sekolah Penggerak. Yang pertama adalah kemampuan secara akademik, yaitu adanya kemampuan diri kepala sekolah dalam menggunakan ITE. Karena program ini dilaksanakan dengan media komputer atau laptop. Artinya, seorang kepala sekolah yang mau mengikuti program ini harus mampu mengoperasikan komputer atau laptop. Karena kita akan mengikuti program ini secara daring. Baru yang kedua adalah kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran secara literasi. Yang mana dalam penalaran ini, pertama adalah kemampuan
menganalisa masalah, sekecil apapun masalah yang ada di sekolah. Karena ini, masalah ini yang akan kita tuangkan dalam menjawab esai. Yang kedua adalah kemampuan mencari solusi dan menentukan kebijakan atas masalah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengkomunikasikan kepada semua elemen yang ada atau elemen pendukung sebagai penggerak di sekolah. Kemudian adalah kemampuan kriteria, menentukan kriteria. Di mana kriteria-kriteria dari tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah itu sendiri yang ada di sekolah kita masing-masing. Setelah menentukan kriteria, baru kita yang terakhir adalah kemampuan mengevaluasi. Mengevaluasi dari tingkat keberhasilan yang akan kita rencanakan. Kalau kemampuan ini sudah Bapak Ibu kuasai dengan baik, maka yakinlah Anda akan berhasil. Karena kemampuan ini yang akan Anda tuangkan dalam menjawab soal esai dari program ini. Kemudian dapat Anda jadikan, dapat Bapak Ibu Kepala Sekolah jadikan sebagai acuan ke depannya pada langkah berikutnya, yaitu di bidang tes skolatik. Kemudian di samping itu ada kecermatan. Dalam arti kata kecermatan, adanya ketelitian dalam mempelajari soal esai dan menjawab secara literisasi dengan menggambarkan kebenaran pada kondisi sekolah yang sebenarnya. Karena ini sangat mempengaruhi langkah Anda untuk berikutnya. Kemudian setelah itu baru Anda yakinkan adanya keyakinan diri kepala sekolah itu sendiri untuk mengikuti program ini. Kemudian ada Anda meyakinkan juga bahwa program ini akan dilaksanakan kepada semua elemen yang ada di sekolah, yang terlibat di sekolah, di dalam realisasinya nanti program ini di sekolah Anda. Mungkin itu beberapa langkah awal sebelum Bapak Ibu menentukan kebijakan atau keputusan untuk mengikuti program ini. Silakan Anda pelajari serta coba untuk mengkomunikasikan sesuai dengan kebutuhan, kebenaran yang ada di sekolah Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kekurangan dan mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang Anda pahami, atas nama pribadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, kemudian jadikanlah sebagai referensi Anda untuk menentukan langkah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.